Ya permisi Bu Aspina. Ya, silakan. Bu Dewi, itu yang PKA sudah kumpul semua laporannya? Iya, sudah ada semua, dia punya pengesahan. Nanti Kurang saya Ibu dokter ini, mau tanda tangan sebentar. nanti saya tanda tangan. Oke Iya, deh, kasih berarti ya. ke kantor sebentar Bu Dok. Nanti saya lihat. Habis ini Iya, jam 9 habis ajar mungkin saya ke kantor. Nanti saya tanda iya tangan. siap. Semua. Iya, Oke. dilanjut. Ya. Iya. Ya, jadi teman-teman semua, jadi yang Anda sudah pelajari di MOOC-nya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Siapa yang bisa cerita sedikit tentang wawasan kebangsaan? Silakan. Ya, silakan Bu Irmawati. Kalau menurut saya, yang setelah saya baca dari modul MOC, wawasan kebangsaan itu adalah sejarah panjang pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga tercapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Dan Indonesia memiliki 4 identitas bangsa, yaitu bendera, bahasa, lambang, serta lagu. Nilai bela negara ada 5, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Terima kasih. Baik. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Boleh angkat tangan kayak gini. Silakan, ada yang mau tambahkan? Izin Bu. Ya, silakan Nur Wahida. Ya baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan Bu. Jadi adapun nilai-nilai dasar dari bela negara itu sendiri, di mana ada penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan dan perundang-undangan, serta ada pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Bu. Baik, ada lagi? Tidak ada lagi? Kalau saya katakan pada saat saya katakan Indonesia, apa yang tiba-tiba terlintas di kepala teman-teman semua? Di gambaran? Lambang negara. Lambang negara. Ada lambang negara, apalagi? Bahasa. Ada bahasa, apalagi? Budaya. Adat. Ada budaya, adat dan istiadat. Apalagi? Lagu kebangsaan. Ada lagu kebangsaan, apalagi? Oke. Ada lagi kalau saya katakan Indonesia. Terus kalau saya katakan PNS, apa yang terlintas di kepala teman-teman? Abdi negara. Abdi negara, apalagi? Pelayanan publik. Pelayan publik. Pelayan publik, apalagi? Perekat pemersatu bangsa. Perekat pemersatu bangsa, apalagi? Pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik, apalagi? Apalagi yang terlintas di pikiran, PNS, saya mau jadi PNS. Apa yang terlintas di kepala? Ini semua pada bersusah payah mengikuti tes, kemudian lulus, alhamdulillah. Sekarang duduk di bangku pelatihan, sekarang ya duduk mengikuti latsar gitu. Apa sebenarnya harapan teman-teman? Kita kaitkan dengan wawasan kebangsaan. Saya mau jadi PNS, ya, saya mau ini, kemudian saya menjadi abdi negara. Harapannya teman-teman itu apa sebenarnya? Berkaitan dengan tugas jabatan sekarang. Menjunjung tinggi loyalitas, Bu. Loyalitas. Saya mau loyal ya, saya mau jadi PNS yang loyal. Apalagi? Ya. Menciptakan sistem pada suatu negara sehingga tujuannya itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau kasih tambahan? Memberikan pelayanan terbaik di tempat kerja, Bu.
Nah, memberikan pelayanan terbaik di tempat kerja. Tadi ini Nur Wahidat jabatannya apa tadi ini? Saya apoteker penanggung jawab, Bu. Apoteker. Oke, baik. Nah, sekarang semuanya sudah menjelaskan bahwa PNS itu pelayan publik, ya. Kemudian pelayan publik, pelaksana kebijakan, perekat pemersatu bangsa, ya. Kemudian sebagai pelayan yang memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat. Nah, sekarang Anda sudah belajar juga analisis isu kontemporer. Apa yang sudah Anda dapatkan dari belajar analisis isu kontemporer? Ada yang mau kasih jawaban? Silakan. Sudah belajar kan analisis isu kontemporer? Apa saja yang sudah dipelajari di isu kontemporer? Silakan. Ini ada yang ini ya satu ruangan sama-sama ya? Siapa yang satu ruangan ini? Eva dan Sri Indrayani. Eva dan Sri Hindai, siapa ya? Oh, Sri sama Eva ya? Satu ruangan ya? Ya, Saya mute saja ya, soalnya dia ganggu dia. Oke. Ya, sekarang yang sudah belajar tentang analisis isu kontemporer. Apa saja yang sudah Anda pelajari tentang isu kontemporer yang sudah dipelajari di modul? Silakan. Tentang perkembangan demokratis, Bu. Apalagi? Isu-isu kontemporer. Apalagi yang sudah dipelajari? tentang korupsi, Bu. Tentang isu korupsi, apalagi? Masalah-masalah yang ada di lingkungan di kantor kita, Ibu. Kalau isu kontemporer. Ada masalah isu yang dihadapi di kantor, apalagi? Dampak korupsi. Ada terorisme, ada radikalisme. Terus apalagi? Dampak korupsi, Bu. Dampak korupsi. Terus apalagi? Narkoba, Bu. Narkoba. Ada narkoba yang menjadi isu yang harus kita hadapi bersama. Apalagi? Harus bisa menjadi solusi dari masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada isu yang kita hadapi, ada isu yang dihadapi bangsa, negara, lingkungan, Pemda, di lingkungan sekitar kita, masyarakat. Nah, sekarang kita mau cari solusi. Bagaimana cara kita mencari solusi? Apa yang kita lakukan? Harus fokus dengan target permasalahan. Fokus sama target permasalahan. Apalagi? Karena banyak itu, ada korupsi tadi, ada narkoba, ada teroris, ada radikal, Mas. Terus kita mau bikin apa sebagai PNS? Apa yang harus kita lakukan? Mengedepankan sikap kebangsaan. Seperti apa contohnya? Ini kayaknya makan kue cuma satu. Harusnya tadi makannya berapa itu? Kalau penyuluh kesehatan, kalau pagi, Vera kalau pagi, apa Vera ya? Berbagai bentuk kegiatan. Verawati. Kalau kita pagi, ya, kira-kira berapa jumlah kalori yang kita harus dapatkan kalau di pagi hari? Nggak ngerti saya, Bu. Saya cuma kalau penyuluh kesehatan apa saja yang di penyuluhannya tentang apa saja? Penyuluhan tentang kayak ini Germas, gerakan untuk masyarakat hidup sehat, mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik setiap hari, pemeriksaan kesehatan berkala, itu Ibu. Tidak merokok. Oke. Ya, itu ya penyuluhan. Kalau isu kontemporer kita, kalau masalah stunting, masuk enggak itu ya?
Masalah Stunting. stunting masuk. Itu masuk ya. Iya, masuk Ibu. Untuk Indonesia, Sulawesi Tengah itu masuk itu 10 besar masalah stunting itu. Benar kan? Nah, kalau misalnya stunting dianalisis isu kontemporer. Jadi tadi kan teman-teman sudah ada teroris Ibu, ada masalah radikal Ibu, ada narkoba Ibu, ada korupsi Ibu, ada stunting lagi misalnya ya. Nah, Indonesia kalau kita lihat stunting menjadi isu prioritas nasional kan, yang harus segera dicarikan solusinya ya, sehingga Indonesia tidak masuk lagi menjadi kalau tidak salah kemarin itu Indonesia negara keempat di dunia yang mengalami gizi buruk. Stuntingnya kita tinggi sekali gitu ya. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan menghadapi stunting ini biar Bangkep tidak masuk kategori ya daerah yang tinggi angka stuntingnya. Anda di Bangkep ada yang punya data enggak angka stunting, berapa angka stunting di Banggai Kepulauan? Kalau Banggai Kepulauan kurang tahu Ibu. Cuman kalau untuk Puskesmas Totikung lebih itu hampir 93. 93 anak. 93 anak yang mengalami stunting di Puskesmas Totikum, wilayah kerjanya. Nah, 11 desa. Itu datanya ya, data yang ada yang Ibu Vera tahu gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ini dari background yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang dari analis pertanian, ada yang analis perikanan, ada penyuluh kesehatan. Nah, saya mau tanya, di jabatan sekarang apa kontribusi teman-teman ya untuk bisa menyelesaikan masalah stunting? Karena masalah stunting menjadi isu prioritas yang harus kita selesaikan bersama. Saya sebagai PNS ya, apa yang harus saya lakukan? Di jabatan saya sekarang ini, apa kontribusi saya untuk menurunkan angka stunting? Kira-kira. Apa yang mau kasih jawaban? Apa yang mesti saya lakukan? Nur Haida, silakan. Apa yang bisa baik, terima kasih Bu. Mohon izin. Sebagai saya sendiri Bu, apoteker di tempat saya bekerja, mungkin dengan cara pencegahan, melakukan pelayanan, melakukan penyuluhan Bu terhadap warga yang ada di sana, di desa saya Bu. Di desa Luksagu. Luksagu. Ya, saya bertugas di Puskesmas Tinangkung Utara, Bu. Di Tinangkung. Desa Luksagu. Jadi Tinangkung Utara itu tinggi, tahu enggak datanya berapa jumlah stunting? Sejauh ini saya belum tahu, Bu. Karena kebetulan kemarin pas masuk kerja itu saya lebih fokus ke profesi saya, Bu, di bagian apotik saja. Di apotik. Oke. Tapi kalau untuk mengenai program-program dari gizi sendiri saya belum tahu. Oke. Baik. Kalau teman yang lain? Tapi ada beberapa Bu di puskesmas. Ada beberapa di puskesmas memang ada pencegahan mereka lakukan tiap beberapa seminggu sekali Bu, kalau tidak salah itu dari program gizi sendiri Bu. Melakukan penyuluhan, turun melakukan pos bindu kayak gitu, pos binaan terpadu di masing wilayah kerja desa saya Bu. Jadi wilayah kerja desa saya itu meliputi ada 6 desa. Jadi tiap minggu mereka melakukan pos pelayanan terpadu Bu untuk pencegahan. Oke, baik. Irmawati, silakan. Baik, terima kasih. Kalau sesuai jurusan saya, analis lahan pertanian, mungkin saya bisa melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan lahan pertanian pekarangan, sehingga para ibu-ibu yang ada anak kecilnya bisa menanam berbagai macam tanaman di pinggir rumah agar lahan pertanian agar lahan pekarangan bisa bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Irmawati. Jadi kalau Ibu Irma
karena dia berurusan dengan pertanian, ayolah manfaatkan pekarangan rumah, ya kan? Iya, Ibu. Supaya tercukupi gizi Iya. dari rumah-rumah tangga, daripada itu tanah cuma tumbuh rumput, mending dia tumbuh sayuran, ya kan? Iya, Ibu, iya. Dan sebagainya. Iya. Baik, Sinta Dewi, silakan. Ya Bu, sebagai profesi saya berprofesi sebagai perawat, karena stunting itu dimulai dari sejak ibu hamil, maka saya sebagai seorang perawat akan melakukan pendidikan kesehatan semenjak ibu mengandung. Dan untuk ibu yang sudah memiliki balita, saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang cara memberikan gizi pada anak dan pola asuh. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gimana nih supaya tidak terjadi stunting ya. Jadi dari mulai dia hamil, konsumsi makanan bergizi sampai bayinya lahir, apa makanan-makanan tambahan yang harus diberikan kepada bayi gitu ya pada saat dia sudah bisa makan. Kemudian bagaimana cara mengolahnya. Ayo ya. Jadi teman-teman nanti di kantor bukan hanya sekedar mengerjakan tugas-tugas secara formal, tapi juga memikirkan masalah yang dihadapi bangsa, dihadapi oleh Pemda kita. Oh, ada tinggi stunting, oh, di desa sana ada 93, oh di desa sana ada sekian gitu. Nah, sekarang saya sebagai PNS, PNS itu kan pelayan masyarakat, ya kan? Pelaksana kebijakan publik. Tidak ada kebijakan pemerintah, ada program-program untuk menekan atau menurunkan angka stunting. Nah, bagaimana dengan saya yang punya latar belakang pertanian? Bagaimana dengan saya sebagai perawat? Bagaimana saya sebagai penyuluh kesehatan? Bagaimana dengan perikanan gitu ya? Apa kontribusi Anda gitu ya terhadap bagaimana supaya angka stunting ini? Jadi stunting itu bukan hanya orang kesehatan. Ya, karena ini adalah isu nasional, ya, isu yang dihadapi bangsa negara. Jadi bukan hanya itu kan kalau masalah stunting orang kesehatan urusan. Ya kan? Nah, bentuk bela negara kita memikirkan bagaimana sih Indonesia bisa keluar dari zona merah negara yang tinggi angka gizi buruknya. Miris kan? Miris ya kita ini semua serba melimpah, benar kan? Mana Irmawati? Kalau Irmawati tadi pertanian, ya sekarang perikanan. Riawati, apa yang Bu Riawati mau bikin? Tadi sana Wati juga nih ya. Akan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara memilih ikan yang baik untuk dikonsumsi dan akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ikan juga punya gizi yang tinggi selain daging. Oke, baik. Jadi sumber proteinnya bukan cuma daging, sedangkan daging mahal lagi. Ini bangkit kan tinggi laut kan, jadi sumber protein bisa dari ikan dong. Nah, sekarang bagaimana teman-teman dari perikanan mengedukasi masyarakat untuk bisa mengkonsumsi ikan dan cara mengolahnya tentunya. Nanti kerjasama sama orang nutrisionis ya, ahli gizi, bagaimana cara mengolah ikan supaya kita maksimum dapatkan proteinnya, kolagennya dan sebagainya untuk kesehatan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman, ayo kita banyak sekali yang kita hadapi ya, bangsa negara kita ini kan kita masuk di materi sikap perilaku bela negara. Bagaimana kita bisa membela negara ini ya dengan profesi kita masing-masing. Ya, apa isu yang dihadapi negara ini ya? Tadi Ibu contohkan salah satunya adalah masalah stunting. Bagaimana saya bisa berkontribusi ya terhadap penurunan angka stunting misalnya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk bela negara kita ya. Jadi kalau Ibu ini orang yang suka keliling, Ibu suka traveling, keliling dunia, Ibu suka. Ya, jadi kalau Ibu waktu ke Korea, Ibu seminggu di sana, enggak ketemu Ibu sama orang pendek. Beneran enggak ketemu saya. Saya cari-cari orang pendek, di mana saya bisa ketemu orang pendek yang kategori stunting itu loh, ya. Saya cari-cari di mana bisa ketemu orang pendek. Enggak ada saya ketemu orang pendek selama seminggu.
Ya mungkin ada orang pendek, tapi selama Ibu seminggu di sana, Ibu enggak ketemu orang pendek. Semua pada tinggi-tinggi, menjulang tinggi. Ya, jadi Ibu kadang harus menengok ke atas kalau kalau bertemu dengan mereka di jalan. Pada kenapa ya pada tinggi-tinggi mereka? Ya, ternyata mereka sangat suka sekali mengkonsumsi high protein. Ya, protein tinggi. Ya, mereka sangat paham tentang apa yang mereka makan, apa kandungan makanan yang mereka makan. Jadi anak-anak kecil saja, jadi saya pergi ke taman, ada anak-anak kecil makan kacang merah dan satunya makan pisang. Nah, itu mereka asik makan pakai kotak box gitu makanan. Kemudian anak kecil nih yang anak TK gitu ya. Kemudian mereka makan nih, sambil bercerita, dia cerita, pisang ini bagus untuk kesehatan, mengandung potasium, mengandung kalium. Dia bercerita tentang kandungan pisang. Nah, anak yang satu yang makan kacang merah, mulai dia bercerita, ini kacang merah tinggi seratnya, ininya ada magnesiumnya, ada ini. Dia menjelaskan kandungan makanan yang mereka makan ini. Dan mereka bercerita dengan asik sambil bermain, sambil ketawa gitu. Saya sampai heran, kok anak kecil ini bisa bercerita tentang kandungan makanan gitu. Ya, karena mereka teredukasi dengan baik. Nah, coba sedangkan sekarang kalau saya tanya mungkin ya orang-orang yang sudah tua di depan saya ini, aduh, Ibu lah bilang kita so tua padahal belum. Wajah-wajahnya kelihatan tua sih itu karena tidak senyum gitu. Pada serius sekali gitu ya pada Nah, jadi sekarang kalau saya tanya mungkin ya di Bangkep banyak misalnya banyak kepiting. Kalau saya tanya kepiting itu kandungannya apa gitu? Apa kandungannya? Protein. Apalagi? Kalau di Bangkep misalnya banyak batata, banyak ubi. Biasanya dibikin salanggar itu. Nah, dibikin salanggar ubi. Ubi itu kandungannya apa itu ubi? Kita makan biasanya sore. Karbohidrat, Bu. Protein. Karbohidrat. Itu ubi batata. Karbohidrat. Karbohidrat, Bu. Mengandung karbohidrat. Karbo apa lagi? Zat besi, Bu. Kalsium. Protein juga, Ibu. Kalsium juga, Bu. Mengandung kalsium. Apa lagi? Kalori. Bu. Apa lagi? Aduh, jelas ini. Kalah sama anak-anak TK di Korea itu yang paham betul. Jadi mereka sangat paham sekali itu kandung. Jadi mereka sambil makan itu mereka tahu apa kandungan gizi yang terkandung dari setiap makanan yang mereka makan. Nah, kita maunya kalau semua dari anak kecil sampai orang tua paham, itu insya Allah kita tidak akan kekurangan gizi karena mereka tahu apa yang mereka makan dan gizinya seperti apa dan makanan yang masuk itu apa gunanya dalam tubuh. Itu kalau sudah seperti itu insya Allah stunting di Indonesia bakalan hilang. Ya, kita tidak akan lagi menemukan anak-anak yang pendek-pendek yang harusnya umurnya sekian, tingginya sudah sekian. Ini umur sudah naik begini, DP badan masih di bawah begini. Ini masih batate sedikit-sedikit ini, DP umur sudah naik ke sana. Gitu. Jadi itu yang harus segera kita hadapi bersama dengan saya sebagai profesi sebagai apoteker, apa yang harus saya lakukan nih, gitu ya. Saya paham tentang obat-obatan, saya paham tentang vitamin yang bagus untuk anak usia sekian. Mungkin saya bisa kerjasama ya dengan penyuluh kesehatan. Karena saya tahu kandungan-kandungan dari obat-obatan ataupun vitamin-vitamin yang cocok buat anak-anak misalnya. Ya kan? Kalau nutrisi mungkin dia tidak paham gini, biar cepat nih apa yang dikasih, suplemen apa yang dikasih yang bagus untuk anak-anak ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya teman-teman, ayo nanti ya silahkan untuk analisis isu-isu kontemporer. Nanti kan ada penugasan kelompok itu ya. Jadi ada penugasan kelompok yang sudah Ibu berikan dan teman-teman mungkin sudah lihat semua penugasan Ibu di Kolabjar. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ya. Nah, kemudian ada materi kita yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Nah, di kesiapsiagaan bela negara ini apa saja yang teman-teman sudah pelajari? Silakan.
Apa saja yang sudah dipelajari di kesiapsiagaan bela negara? Nilai-nilai bela negara, Ibu. Nilai-nilai bela negara adanya di wawasan kebangsaan dong. Nah, kalau nilai bela negara, bela negara itu ada berapa nilai bela negara? 5. Apa saja? Rasa cinta tanah air, Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Oke, baik. Nanti teman-teman ada penugasan juga membuat rencana aksi bela negara. Ya. Jadi di penugasan itu menyusun rencana aksi bela negara, yaitu bagaimana Anda mampu menyusun kegiatan-kegiatan ya di dalam penerapan nilai bela negara. Misalnya, nilai cinta tanah air. Apa bentuk kegiatannya yang bisa Anda lakukan? Memakai produk dalam negeri, Bu. Oke. Contohnya? Dengan menggunakan batik. Gunakan batik. Batik mana? Batik Salakan. Batik Salakan. Ya, ada ya batik Salakan? Ada, Bu. Ada kan motifnya? Cantik gitu batik Salakan. Saya suka warna merah gitu, kuning, warna-warna cerah gitu. Nah, sekarang apalagi yang bisa Anda lakukan selain pakai batik? Menjaga kebersihan, Ibu. Jaga kebersihan. Nanti contohnya seperti apa Anda biar bersih lingkungan? Menyapu, membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Itu saja. Pokoknya saya kasih bersih kantorku, Ibu. Itu saja. Mejaku bersih, kantorku bersih gitu ya. Sampah tidak terhambur ke sana kemari, Ibu, gitu ya. Pas masuk halaman kantor sudah bersih, rapi ya. Bagaimana harus Anda bisa betul-betul menjaga kebersihan. Kira-kira apa lagi ya? Kalau Anda Ibu yang Ibu katakan tadi, Ibu ini sangat suka jalan-jalan ke luar negeri. Ini Ibu background-nya nih Swiss. Ibu baru kemarin pulang dari Swiss ini. Ini puncak tertinggi Eropa ini di Gunung Alpen. Jadi ini background-nya Ibu baru pulang dari sana. Nah, jadi negara yang paling bersih Ibu kunjungi itu adalah Jepang. Nah, jadi Ibu tahun 2020 ya awal-awal COVID ya itu Ibu ke Jepang. Jepang itu sangat bersih ya, sangat bersih. Negara yang terbersih di dunia deh Jepang itu. Jadi apa kalau kita kan selalu berpikir buang sampah di tempat sampah. Benar enggak? Ya. Nah, kalau di Jepang Anda tidak bakalan ketemu tempat sampah di tempat umum. Ya, tak ada tong sampah. Tidak ada tong sampah. Jadi saya keliling, saya naik kereta, mana tong sampah? Tidak ada tong sampah. Di stasiun saya cari, saya mau buang bungkus kue, bungkus permen, cari tong sampah tidak ada. Ya, saya ke tempat umum, ke taman, saya keliling ya, saya habis makan pisang, di mana mau buang ini kulit pisang? Tidak ada tong sampah. Jadi mereka tidak menyediakan tong sampah di tempat-tempat fasilitas umum. Sehingga fasilitas umumnya bersih, rapi, harum. Kemana sampahnya? Setiap orang bertanggung jawab dengan sampah yang dia buat. Ya, jadi setiap orang kalau habis makan permen, makan roti, segala macam, itu dia masukin ke dalam tasnya. Nanti sampahnya itu akan dibuang atau dikelola di rumah. Seperti itu. Ya, jadi Anda tidak akan bakalan ketemu tong sampah, susah dapat tong sampah. Kalau kita tong sampah di mana-mana, untah hambur sama DP isi. Datang kambing tendang ke sana itu tong sampah, tak hambur DP isi. Kambing so mulai kulit pisang apa segala macam yang dalam tong sampah. Datang lagi kucing mulai garu-garu, jatuh lagi itu tong sampah, tak hambur itu nasi padang lagi. Tak hambur itu makanan-makanan lagi di halaman kantor. Benar enggak teman-teman? Iya, benar. Betul, Ibu. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah, sekarang kita mulai merubah. Mulai rubah bagaimana caranya ya supaya bersih lingkungan kita, jangan itu tong sampah so hambur lagi DPIC ke sana, terus nanti mana ini petugas kebersihan, kenapa tidak dikumpul ini sampah ini?
Kenapa tidak dikasih masuk? Ada pokoknya kita yang cerewet karena merasa kebersihan itu bukan tugas kita. Benar enggak? Mana ini tukang sapu? Kenapa tidak tersapu ini barang? Kenapa terhambur begini segala macam? Ya kan? Padahal yang bikin sapu itu adalah kita. Ya kan? Betul tidak? Habis makan nasi kuning, bungkus taruh di sana. Dia kamari, so kucing garu-garu, so jatuh ke sana semua. Terhambur dengan DP daun-daun. Ya, kemudian itu lagi yang tinggal hari Jumat, belum tersapu, hari Senin kita datang, sudah busuk. Tidak sempat buang. Betul enggak? Ya, jadi nanti ya Ibu titipkan satu kegiatan cinta tanah air itu dalam bentuk menjaga kebersihan lingkungan, Anda bertanggung jawab dengan sampahmu masing-masing. Jadi kalau Anda di kantor makan nasi kuning, makan kue, ya, makan segala macam makanan di kantor mulai pagi, makan paginya ada, makan siangnya ada, makan sorenya ada gitu ya. Anda kumpulkan sampahmu, bawa pulang ke rumahmu. Ya. Karena kalau orang Jepang itu begitu modelnya, sehingga menjadikan dia negara yang terbersih di dunia. Bersih sekali. Saya kalau punya uang pengen ke Jepang lagi. Ya, negara yang ingin sekali saya kunjung berulang-ulang itu adalah Jepang. Karena sangat bersih. Anda kalau masuk toiletnya, toilet Jepang itu, bersih. Ya, kayak toilet hotel gitu, tempat fasilitas umumnya. Bersih, harum. Ya, dengan origami-origaminya mereka taruh di toilet-toilet umum. Bersih sekali mereka. Ya, tidak ada kita masuk. Jangan kita masuk di toilet puskesmas kayak rumah sakit. Ini kalau tidak rasa kincing sekali atau rasa semua keluar ini, barenti lah kita mau masuk itu di puskesmas toilet atau rumah sakit atau kantor. Kayak jijik sekali kita karena kotor, bau gitu. Karena jarang ada ya orang yang mau peduli dengan kebersihan. Benar enggak? Ya. Jadi kalau ibu kalau jalan itu ibu selalu bawa Portex kecil. Jalan bawa Portex kecil ibu ya. Jadi setiap ibu mau ke toilet ibu siram dulu dengan Portex. Ya, siram, kemudian kalau ibu lihat ada sikat di situ ibu sikat dulu ya, baru ibu duduk. Di tempat umum. Ibu model itu kalau jalan ya, ibu selalu bawa. Karena apa? Karena kotor. Dan saya tidak nyaman dengan tempat yang kotor. Nah, jadi nanti teman-teman ya, bentuk cinta tanah air Anda jaga kebersihan lingkungan ya. Anda harus bertanggung jawab dengan sampahmu masing-masing. Nah, kemudian kalau sadar berbangsa bernegara apa kira-kira bentuk kegiatannya? Apa bentuk kegiatannya? Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Apalagi? Membayar pajak tepat waktu. Ada tadi itu Besti itu yang nanti Besti ngoni mesti rajin pergi batagi pada orang semua ini pajak. Ngana mulai lihat ini Vera dia ke kantor pakai motor, Sri pakai motor, ya Nur Wahida pakai motor, baru ngoni mulai cek DP data masing-masing. Kayaknya cuma nunggak orang 3 bulan segera ngoni WA pada orang. Ngoni belum bayar pajak. Itu penerimaan pajak itu adalah pemasukan, ya kan? Pendapatan masuk dalam pendapatan daerah. Karena ya pendapatan PAD kan, pendapatan asli daerah itu dari pajak kendaraan bermotor gitu. Jadi rata-rata ini naik motor semua ini ya. Jadi ada 8 orang temanmu Besti ini rata-rata ini naik motor orang pergi kantor ini pergi bekerja. Ngoni mesti catat itu kemudian sadar berbangsa dan bernegara ya, sadar untuk membayar pajak. Apalagi selain bayar pajak? Ikut serta dalam pemilihan umum. Ikut pemilu. Terus apa lagi? Mengikuti upacara bendera. Oke, apa lagi? Mematuhi peraturan yang berlaku. Upacara bendera, Bu. Bu, itu saja yang ada di modul Ibu. Tidak usah lagi bilang Ibu tambah lagi gitu. Yang di modul itu sudah itu semua, Bu. Sekarang mematuhi peraturan yang berlaku. Ada satu kegiatan nanti yang Anda susun dalam rencana aksi bela negara yaitu memakai helm atau safety belt ya, memakai helm berkendaraan. Coba angkat tangan yang kesana kemari di Bangkep ini, di Tinangkung, di Totikum, di mana semua DP nama itu, yang kesana kemari tidak pakai helm. Angkat tangan, tahu sob ini, angkat tangan yang sering kesana kemari tidak pakai helm, angkat tangan. Tiada angkat tangan, pakai helm semua ngoni ini kalau kesana kemari. Pakai helm Ibu.
soalnya Ibu. Takut panas. Panas. Oh, pakai helm karena takut panas, Ibu. Bukan karena takut dengan peraturan. Karena perawatan mahal, mehong perawatan. Aduh, mau beli krim, mau beli serum supaya muka bisa glowing. Iya toh, baru bangkit ini air laut, hawa laut naik, panas dari atas, angin, aduh, sudah. Pokoknya kalau ada yang orang putih-putih datang sana, pas keluar dari bangkit jadi coklat, eksotik warna kulitnya. Ya toh, Besti orang mana, Besti? Orang Palu saya, Bu. Orang Palu. Nanti Ngoni lihat-lihat ini, Besti kan baru datang ini dari Palu tuh kan baru ceritanya baru CPNS ini mau lama-lama di Bangkep, nanti lihat DP kulit jadi eksotik. Oh, jadi coklat gitu ya. Wah. Warna yang sangat disukai disalahkan sendiri, Ibu. Ketat juga penjagaannya. Kalau disalahkan sendiri ketat juga penjagaannya. Polisi tuh banyak dia, maksudnya di mana-mana mereka tuh jaga. Jadi kalau misalnya ada yang enggak pakai helm ya memang langsung ditilang. Ditilang, iya. Ya, beda sama Banggai Laut. Kalau Banggai Laut memang kan kayak ada Polres di sana, jadi banyak orangnya yang pakai helm. Iya benar. Di Banggai Laut itu Ibu lihat ke sana kemarin, Ibu itu ngajar Bangkep Balut itu 2019. Oh, Balut memang ada, biar polisi ada berdiri di lampu merah, orang tidak ada pakai helm. Oh, bukan kita nyanda takut pangoni ya Pak Polisi ya, kita tidak pakai helm. Nah, jadi ada nilai sadar berbangsa dan bernegara, bahwa kita sadar kita hidup di negara yang punya aturan. Benar kan? Dan kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada, termasuk peraturan dalam berlalu lintas. Jadi ya teman-teman, silakan pakai helmnya, silakan pakai seat belt-nya. Jadi kalau helm Ibu sudah dari dulu. Jadi kalau mau kemana-mana pakai helm. Nah sekarang ini ada kebiasaan baru Ibu lagi ya, penerapan nilai bela negara ini adalah seat belt. Mobil, kalau naik mobil jarang sekali saya pakai seat belt. Kalau naik mobil jarang sekali. Nah akhirnya sadar iya ya ini ada seat belt sudah didesain di mobil bahwa ini untuk keamanan, dan kita juga berkendara juga harus memakai seat belt, aturannya kan gitu. Nah, jadi Ibu sudah memulai untuk memasang seat belt dalam bentuk penerapan nilai sadar berbangsa bernegara. Gitu ya teman-teman ya, silakan diterapkan. Kemudian nilai cinta tanah air, bentuknya seperti apa itu nanti? Anda kan menyusun nanti ini tugas rencana aksi bela negara. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa, teman-teman? Kenapa so hilang modul di dalam laptop? Kayak apa itu bentuknya nanti? Kalau rela berkorban seperti apa nanti kegiatannya ya teman-teman rencana susun? Rela berkorban. Bu, belum terpikirkan Ibu. Kalau kemampuan awal bela negara seperti apa tuh? Olahraga, Ibu. Olahraga. Ya, jadi nanti kemampuan awal bela negara itu nyambung nanti dengan materi kesiapsiagaan bela negara ya. Jadi di situ ada Anda harus sehat jasmaninya, harus sehat mentalnya ya. Jadi dalam menghadapi tuntutan pekerjaan ya teman-teman, ini kan ada analis pajak, tiba-tiba nanti kepala badan, ayo tingkatkan penerimaan pajak kita dari PKB ya, pajak kendaraan bermotor. Bagaimana caranya bisa naik nih? Apa yang harus Anda lakukan? Kita kerja under pressure. Aduh, pokoknya targetnya dari sekian menjadi sekian penerimaan, bla bla gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah Anda harus punya untuk mengejar target-target ya di dalam pekerjaan, maka tentu Anda harus sehat. Benar kan? Jadi harus menjaga kesehatan, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, ya, bagaimana olahraganya. Jadi Anda harus sehat, ya, betul-betul sehat untuk menyelesaikan semua pekerjaan, ya. Jadi kita kerja, kadang-kadang kita diberikan target, ya, berikan target dan targetnya harus kita capai, ya. Kinerja kita harus mampu, ya, menunjukkan bahwa kita mampu kerja menyelesaikan target-target kinerja yang telah dibuat.
Seperti itu ya, teman-teman semua. Bisa semangat? Semangat, Bisa? Bu. Semangat, Ibu. Nah, sekarang coba Anda pikirkan 1 atau 2 kata yang memberikan semangat ke diri masing-masing. Terserah. Anda teriakan, ya. Jadi Anda teriakan kata penyemangat diri, boleh 1 kata, kemudian Anda teriakan, ya. Anda teriakan. Kemudian bisa 2 kata. Anda teriakan dengan mengacukan tangan 2 kali. Bisa ya? Silakan pilih sendiri kata-kata penyemangatnya. Nanti Ibu bilang 1, 2, 3, kemudian Anda teriakan. Bisa? Bisa. Iya, oke. 1, 2, 3. Pasti bisa. Bismillah. Ayo, teriakan lagi. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillah. Mila. Kayak lagunya Queen aja. Mila gitu ya. Jadi teman-teman mengikuti diklat ini dari agenda 1 nanti 2, 3, 4. Nanti teman-teman di sini ya hanya 2 pilihan ya. Anda lulus memuaskan atau lulus sangat memuaskan. Ya. Jadi 2 saja pilihan. Lulus memuaskan atau lulus sangat memuaskan. Tidak ada pilihan lain ya. Jadi no other choice. Tidak ada pilihan lain, maka teman-teman harus mampu mengerjakan semua tugas yang sudah Ibu berikan. Jadi tugas yang Ibu berikan ke teman-teman itu ada membuat learning journal, ya kan? Nanti learning journalnya dalam bentuk video kalau tidak salah Ibu kemarin. Jadi Anda bikin video, kemudian Anda upload. Setiap penugasan, ya, Anda lihat tanggalnya. Jadi kalau tanggal hari ini penugasan, maka harus diupload hari ini juga. Sebelum hari berganti. Jadi paling lambat sebelum jam 12 malam sudah diupload di Collabjar. Ya. Jadi di situ kan ada membuat mind map, ya, ada membuat rencana aksi bela negara, ada menganalisis isu-isu kontemporer, gitu ya. Kemudian ada membuat video kesiapsiagaan. Ya, itu semua harus Anda kerjakan, kemudian Anda nanti upload di Collabjar. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan penugasan, karena pasti teman-teman sudah baca itu penugasan yang Ibu sudah upload. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Irmawati. Ibu, ini tugas nantinya dikirim di mana? Soalnya yang hari pertama kan semua cuma materi. Ada tugas. Coba buka di tugas. 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 Ada Ibu kalau yang hari pertama. Cuman memang saya lihat ada tugasnya, cuman mau kirim tugasnya itu ada Ibu. Di-upload di Collabjar. Nanti ditanya ke PIK-nya. Ya, nanti mereka bukakan akses untuk mengupload. Ya, mengupload tugas-tugas. Jadi nanti kemungkinan belum dibuka. Ya, tapi nanti ya akan dibuka. Jadi teman-teman tinggal upload nanti tugas-tugasnya di situ. Bisa ya? Oke. Nah, untuk masalah penugasan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu share screen dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kelihatan ini di layar teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Jadi ya, teman-teman semua, jadi nanti di tugas-tugas di agenda 1 itu kan sudah ada ya. Jadi nanti teman-teman kerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Yang pasti nanti ini kita nanti akan tugas-tugas yang sudah disusun. Nanti itu insya Allah hari Senin ya kita presentasikan. Jadi ada tugas kelompok, ada tugas individu. Nanti kita ketemu lagi hari Senin jam 1 siang ya. Nah, itu nanti kita presentasi sampai presentasi semua tugas-tugas itu sampai kurang lebih jam 3:15. Jadi nanti teman-teman di sini harus mampu memperlihatkan tugas-tugas itu di mana sudah nanti Anda mampu menunjukkan bagaimana kita harus punya sikap perilaku di dalam bela negara. Ya, khususnya bisa menjadi nanti PNS yang profesional. Nah, juga teman-teman di dalam pelajaran ini ada namanya kesiapsiagaan. Ya, bagaimana teman-teman harus sehat jasmani, sehat mentalnya ya di dalam menjalankan tugas-tugas. Nanti teman-teman kalau nanti memberikan pelayanan,
tentu saja akan menemukan orang-orang yang berbeda, dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, ya bagaimana nanti teman-teman, apalagi teman-teman yang misalnya pendatang ya datang ke sana untuk mengabdi, maka teman-teman harus cepat beradaptasi dan kita sudah memandang bahwa orang-orang yang kita layani adalah orang Indonesia, kita satu keluarga, one family kita ya. Jadi teman-teman tadi sudah kita sama-sama diskusikan bahwa kita sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan, sebagai perekat pemersatu. Nah, nanti juga teman-teman harus mampu menyusun perencanaan kerjanya, melaksanakannya, mengawasi. Jadi seorang apoteker harus mampu membuat perencanaan kerja. Bagaimana sebagai apoteker saya mengatur lalu lintas obat, bagaimana obat-obat yang ada yang sudah di obat yang masuk dulu itu yang akan keluar lebih dulu kayak gitu, sehingga tidak ada nanti muncul obat-obat yang kadaluarsa karena tidak ada manajemen perencanaan ya pelaksanaan pekerjaan yang bagus, sehingga nanti akan muncul banyak obat yang kadaluarsa. Kenapa kadaluarsa? Karena obat yang baru masuk itu yang keluar. Jadinya yang tertumpuk di belakang menjadi banyak yang kadaluarsa, yang akhirnya itu masuk kategori korupsi, perilaku korupsi karena merugikan keuangan negara. Ya, seperti itu. Jadi kita harus hindari mengerjakan pekerjaan yang berpotensi korupsi. Kita harus bisa memanage bagus pekerjaan. Nanti teman-teman akan menyusun yang namanya rencana aksi bela negara, silakan ya. Teman-teman bikin kegiatan-kegiatan dalam bentuk cita tanah air seperti apa, sadar berbangsa bernegara seperti apa, setia pada Pancasila seperti apa, kegiatan yang kita mau lakukan setiap hari, rela berkorban seperti apa gitu ya, dan kegiatan-kegiatan kemampuan awal bela negara. Silakan nanti disusun ya, masukkan ke dalam kolabjarnya. Kemudian tugas individu dan kelompok itu ada 2 untuk mengidentifikasi isu. Jadi nanti ya teman-teman ada isu kontemporer ya dilakukan oleh kelompok, nanti ada tugas individu, itu masing-masing menganalisis isu-isu yang saya hadapi. Saya sebagai analis pajak, isu yang saya hadapi adalah ini. Maka saya isu-isunya banyak Ibu. Dalam masalah pajak ini sebagai analisis pajak, ada 10 isu. Nah, kemudian Anda tentukan mana isu prioritas. Ya, isu prioritasnya mana, kemudian Anda carikan gagasan kreatifnya. Nah, di dalam penugasan kelompok juga itu ada praktek kesiapsiagaan bela negara. Nah, yang Anda praktekkan cukup ini saja yang di layar ini, ya. Jadi kalau yang misalnya baris berbaris, nanti membangun tim kelompok atau membangun tim, ya, itu nanti akan kita lakukan pada saat klasikal, ya. Jadi misalnya tata upacara, ya, kita nanti klasikal, insya Allah kita praktekkan. Nah, untuk video, ya, penugasan video, teman-teman bikin ini, ya. Bagaimana Anda praktekkan lari 12 menit, Anda videokan pull up-nya, sit up-nya, seperti apa. Chinning, kalau ini perempuan semua, Anda praktekkan chinning seperti apa. Ya, shuttle run seperti apa, gitu ya. Kalau berenang tidak bisa, kita skip saja untuk berenangnya. Ya, tapi kan banyak laut di situ, bolehlah ada videonya berenang gitu ya, untuk kesehatan ya, kesehatan jasmani kita. Nah, nanti juga Anda buat video ya, nanti yang Anda upload itu di tugas bikin video kesiapsiagaan, Anda buat video etiket kerapihan diri, cara berpakaian, etiket duduk, sampai etiket di jamuan, dimakan. Jadi bagaimana Anda etiketnya pada saat makan di dalam perjamuan, ada undangan, bagaimana cara kita makan di meja makan, gimana cara kita duduk, bagaimana kita cara kita memegang gelas ya, atau pegang sendok dan sebagainya. Nah, itu nanti semua Anda videokan di dalam kelompok. Nanti bisa berbagi tugas ya. Nanti bisa berbagi tugas untuk mengerjakan video-video itu sehingga bisa diupload tepat waktu di hari penugasan itu. Oke, itu ya penugasan teman-teman untuk teman-teman semua. Dan ini yang suka IG
Ibu suka ini ya, Ibu sangat suka upload foto-foto Ibu di situ. Jadi teman-teman boleh follow Ibu ya. Di sini ada ya IG Ibu. Boleh silakan. Ini foto Ibu waktu di Paris ini. Ya, Prancis. Wah, keren kan fotonya? Oke deh. Mantap, Bu. Mantap ya. Mantap, Bu. Keren lah gitu. Ini foto ini dekat ini. Dekat dengan kayak Tugu gitu ya, persimpangan Simpang 12. Ini dekat dengan Simpang 12 Paris Ibu fotonya. Kalau kita kan perempatan ya, pertigaan perempatan, di sana per 12, Simpang 12 itu jalan jauh sekali. Nah, itu ya teman-teman untuk penugasan. Nah, Ibu mau share lagi, masih ada waktu. Cara nanti teman-teman pada saat bikin fishbone ya, tunggu Ibu share dulu nih. Nah, jadi ya nanti kalau teman-teman pada saat menyusun tadi ini sudah ya, tadi teman-teman mulai korupsi, narkoba, teroris ya, macam-macam nih ya. Tadi Anda nanti bikinkan analisis kontemporernya. Nanti teman-teman bikinnya seperti ini ya. Jadi misalnya analisis kontemporer tadi kan teman-teman sudah banyak sebutkan tadi ya. Oh Bu, ada korupsi. Oh, korupsi masuk. Ada terorisme, ada radikalisme Bu, ada stunting Ibu, ada apa lagi? Silakan teman-teman kumpulkan isu-isu yang dihadapi negara kita, dihadapi isu-isu yang dihadapi Bangkep ya, yang mau kita selesaikan. Tuliskan semua isu-isu itu ya untuk kelompok. Kalau yang individu isu-isu yang ada di tugas masing-masing, di unit tugasnya masing-masing, di jabatannya sekarang sebagai analis pajak, analis pertanian, apa isu-isu yang saya hadapi ya sebagai analis pertanian, analis kesehatan perikanan, apa ya isu yang saya hadapi. Itu tugas individu. Kalau tugas kelompok itu tugas yang yang kita hadapi di negara ini. Isu apa semua itu? Ya, banyak sekali isu-isu, ada isu hoax, macam-macam ya. Silakan Anda identifikasi, masukkan ke dalam kolom tabel APKL ya. Nah, jadi apakah ini aktual, apakah ini problematik, apakah ini menyangkut khalayak banyak orang, apakah layak nih saya di jabatan sekarang bisa menyelesaikan isu ini gitu ya. Berkenaan dengan penyelesaian isunya. Isu ini berkaitan erat dengan tugas jabatan saya. Nah, Anda boleh kasih poin 1 sampai 5 ya. Besar. Kalau tidak bisa juga pakai centang-centang. Aktual centang, problematik centang, khalayak centang, layak centang. Nanti kasih keterangan di sini, keterangan memenuhi syarat. Kalau pakai angka-angka ya sudah, nanti kasih total berapa jumlahnya. Oke? Nanti kalau dicentang-centang misalnya yang dicentang-centang itu ada 10 isu, yang dicentang-centang itu ada 3. Misalnya ya, berarti ada 3 yang memenuhi syarat. Ini teman-teman lihat enggak yang di layar ini? Teman-teman lihat enggak yang Ibu share? Halo? Lihat Ibu. Ya, oke. Nah, nanti ya setelah Anda masukkan ke dalam tabel USG, ya, jadi misalnya ya dari tabel sini, pas dicentang-centang-centang ada 4 yang dicentang semua. Berarti 4 itu nanti masuk di sini, di isu, tabel isu, ya masuk. Misalnya ada 3 atau 4. Kita analisis lagi, nanti bisa pakai angka-angka ini, 1 sampai 5. Ya, jadi misalnya isunya, ini sangat urgent, segera untuk diselesaikan. 5. Tingkat seriusnya berapa? Izin Bu, tidak muncul Bu. Di layar saya. Di layar. Tabelnya. Makanya Ibu tanya tadi, kelihatan enggak di layar? Jawabnya sudah. Aduh. Kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan. Nanti ya, jadi kalau misalnya ya teman-teman isunya sudah masuk di sini di tabel APKL, ya.
nanti tinggal teman-teman jadi sebanyak-banyaknya nih isu yang dihadapi oleh bangsa negara, khusus tugas kelompok, ya. Nah, kemudian Anda nanti tentukan, kalau misalnya di sini Anda pakai angka-angka, ada yang sama angkanya. Oh, di sini misalnya dari 10 isu ada 3 yang nilainya 17 sama. Nah, kalau ada sama nilainya, nanti Anda belum bisa menentukan prioritas, masukkan ke tabel ini. Ya, tabel ini kemudian Anda tentukan tingkat urgensinya, tingkat seriusnya, tingkat growth-nya. Nanti akan muncul satu yang punya nilai tinggi, itulah yang menjadi prioritas. Misalnya tadi ada stunting, ya, tingginya angka stunting di Banggai Kepulauan misalnya, ya. Maka Anda ini yang paling tinggi. Nah, sekarang kita masukkan ke Fishbone. Fishbone-nya efeknya tingginya angka stunting. Nanti penyebabnya apa saja? Nah, penyebab-penyebab dari stunting itu Anda susun, ya. Oh, dari mana usianya? Oh, Bu, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai gizi. Oh, Bu, misalnya lagi rendahnya, ya, misalnya ya rendahnya belum tersosialisasinya misalnya ya di mesinnya. Belum tersosialisasinya misalnya peraturan Menteri Kesehatan tentang gizi misalnya, tentang environment-nya, pola makan misalnya, pola makan masyarakat sekitar yang mempengaruhi terjadinya angka stunting. Nah, itu semua Anda analisis penyebab-penyebab misalnya terjadinya stunting, ya, kalau ambil prioritasnya adalah stunting, maka Anda mulai cari gagasan pemecahannya. Apa-apa yang harus saya lakukan. Kayak tadi teman-teman katakan, oh Bu, nanti ada edukasi, ada penyuluhan, segala macam. Susunkan kegiatannya. Itu untuk penugasan kelompok. Kalau untuk masing-masing, ya cari sendiri gagasan kreatif di isu masing-masing yang dihadapi di tugas jabatan. Ada 2 tugas kan, kelompok ada, individu ada. Oke? Ya, silakan ya, nanti teman-teman kerjakan semua tugas-tugasnya, semangat ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nanti insya Allah kita ketemu nanti hari Senin. Hari Senin kita akan presentasikan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Bu. Ya, silakan. Memang ini sudah saya buka untuk kolom tugas. Hari pertama itu di tanggal 3 Juni memang tidak ada, kosong. Tapi di hari kedua di tanggal 4 Juni itu ada memang tugas, Bu. Dan itu semua yang tugas Ibu bilang tadi, yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Jadi nanti berarti nanti ini sudah bisa mulai kerjakan tugasnya. Tinggal dilihat kan, nanti berarti penugasan untuk besok. Nah, itu nanti tugasnya diupload sebelum berganti hari, ya. Jadi setiap hari itu kan ada tugas tuh. Nah, jadi upload kalau sudah tahu tugasnya sekarang setelah selesai pembelajaran langsung dikerjakan aja. Nanti diupload tanggal besok. Oke? Oh iya Ibu. Oh iya Bu. Ya, tapi tugas sekarang diupload besok Bu. Iya, diupload di penugasan yang di tanggal itu, di tugas asinkronusnya kan. Nah, iya, asinkronus. Jadi nanti tugas-tugas. Jadi gini, teman-teman ada tugas individu. Kalau misalnya, jadi gini, di agenda 1 kita diajarkan untuk disiplin, ya. Jadi nanti tidak ada lagi yang tadi Ibu memulai pembelajaran, ya, cuma berapa orang gitu, yang lain belum masuk. Jadi disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa, ya. Ibu itu kan mengupload ada materi video, ada contoh-contoh anak-anak latsar dari daerah lain yang membuat tugas-tugasnya, keren-keren kan? Ibu sengaja upload tuh hasil penugasan dari teman-teman latsar yang dari daerah lain. Supaya apa? Kalian nanti munculkan prakarsa. Saya mau upload tugas yang lebih bagus lagi deh dalam bentuk videonya. Oke? Jadi kan sudah lihat, oh ini ada video simulasi penerapan kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti teman-teman bikinkan kayak misalnya Ibu minta bikinkan learning journal dalam bentuk misalnya video. Boleh Anda jelaskan apa saja yang sudah saya pelajari di wawasan kebangsaan gitu ya. Kemudian Anda bisa videokan. Nah, jadi munculkan prakarsa, ide-ide kreatifnya, ya. Kemudian kerjasama. Jadi kerjasama dalam kelompok. Ayo berbagi tugas dengan baik, ya. Semua mendapatkan jatah untuk menyelesaikan tugas. Kemudian kita kolaborasi bagus, ya, sehingga nanti Anda di dalam kelompok mendapatkan nilai yang baik, ya. Kemudian nanti
bukan hanya kerjasama pada saat penugasan kelompok, tapi pada saat misalnya Anda mengerjakan tugas individu, misalnya, oh saya mau analisis isu, tapi saya belum terlalu paham nih, gitu ya, apa ini yang saya baca di modul, ya, oh saya belum terlalu paham. Ada teman yang sudah paham caranya, misalnya. Nah, Anda boleh membantu, saling kerjasama. Tapi bukan berarti nanti copy paste kemudian sama DP hasil, tidak kan? Jadi how to make the tugas-tugasnya, ya, bagaimana buat tugas-tugasnya, maka teman-teman boleh saling kerjasama. Oke? Ya, jadi karena kita pilihannya cuma 2 tadi. Apa pilihannya tadi? Memuaskan, sangat memuaskan. Nah, hanya 2 pilihan, lulus memuaskan dan lulus sangat memuaskan. Tidak ada pilihan lain. Karena tidak ada pilihan lain, maka teman-teman harus mampu bekerja sama dengan baik dalam penyelesaian tugas, baik itu tugas kelompok ataupun tugas individu. Oke? Nah, seperti itu. Jadi silakan bekerja sama dengan baik. Sehingga semua tugas agenda 1, insya Allah sudah selesai semua, nanti Anda akan berpindah ke agenda 2. Oke? Bisa? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ibu, ini kan untuk yang nanti di tugas kelompok, ada pembagian kelompok dengan ada beberapa anggota. Terus sudah terpilih untuk ketua kelompoknya. Jadi tugas hanya bisa diupload oleh ketua kelompok, Bu. Ini. Iya. Ketua kelompok terpilih. Iya. Ibu sudah bagi-bagi tuh siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi anggota gitu ya. Nah, di sistemnya terbagi seperti itu. Nah, itu setiap penugasan itu beda-beda kayaknya ketuanya itu ya. Anggotanya juga beda-beda. Jadi supaya mau dilihat nih gimana kerja sama teman-teman semua di dalam kelompok itu menyelesaikan tugas. Oke? Jadi munculkan nanti ide-ide kreatif, prakarsanya di dalam membuat penugasan-penugasan. Ada lagi yang belum jelas masalah penugasan ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau sudah aman berarti ini ya. Ibu, ini di sini tugas yang rencana aksi bela negara dalam bentuk PowerPoint. Ya, nanti buatnya dalam bentuk PowerPoint saja ya. Bukan dalam video atau Ibu? Bukan. Oh iya. Dalam bentuk PPT kan. Nah, kalau dalam bentuk PPT silakan bentuknya dalam PowerPoint saja. Nanti kalau dalam bentuk video ya dalam bentuk video ya. Nanti tinggal lihat penjelasan penugasannya. Jadi nanti dalam bentuk PPT saja masing-masing, nanti bisa diperlihatkan ke Ibu nanti di hari Senin. Ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang mau dilaksanakan setiap harinya mulai hari ini ya, kegiatan apa saja yang mau saya kerjakan dalam rangka penerapan nilai-nilai bela negara yang 5 itu tadi sudah kita diskusikan tadi. Bisa ya? Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi. Siapa yang pintar bikin sinole? Angkat tangan dulu. Ada yang pintar bikin sinole. Ibu pengen sekali makan itu barang, cuma ibu tidak tahu bikin. Itu masalahnya. Padahal di dekat rumah ibu itu ada yang jual sagu gitu. Gimana caranya bikin sinole? Padahal enak sekali itu makan dengan ikan bakar, kuah asam kepala ikan. Aduh, sama lele tape ewe ini mau suka makan. Iya. Ada yang tahu caranya bikin? Ada Ibu. Ya, cuma tahu makan. Mana yang asli Salakan? Siapa yang asli Salakan? Angkat tangan yang asli Salakan. Itu ada Sinta, orang Salakan. Ngoni tidak tahu bikin, Sinta? Tidak, Bu. Ya ilah, gimana nanti kalau ada tamu datang bikin sinole, ini orang asli Salakan ini. Terus ada yang ajarkan ibu masak nasi pakai labu, katanya Bu enak itu. Nggak tahu apa nama makanannya, cuma ibu kita coba. Apa namanya Sinta? Solomonting. Solomonting harus susah bilangnya. Jadi coba tulis di chat sini Sinta. Nama makanannya. Itu ada yang bilang Bu itu nama makanan asli Solomonting.
Kayak smoothing, saya bacanya smoothing. Solo, jadi ingat-ingat Solo saja ya, Solo Monting, Solo Monting, baik. Nah, itu ada yang bilang, Bu, Solo Monting enak, gitu. Apa itu? Katanya makanan nasi yang dimasak sama labu, Ya, itu ya, labu kuning. Cuman saya belum pernah makan. Nanti insya Allah kayaknya ada klasikal deh. Saya enggak tahu klasikalnya angkatan 106. Lihat jadwal ada nama Ibu enggak di klasikal? Enggak ya? Oh, klasikal belum ada. Belum ada jadwal, Ibu. Ada jadwal Ibu. Jadwal itu lihat di Golabjar itu. Kalau enggak itu berarti angkatan 32 setahu itu ya, Ibu lupa juga ya. Jadi 10. Nah, itu Ibu mau suka itu nanti. Tunggu, salah satu. Oh iya, ada klasikal Ibu di sini. Di angkatan ini, angkatan 106. Berarti nanti orang ketemu angkatan di klasikal nanti ya. Jadi insya Allah kita nanti ada praktek-praktek bela negara di agenda 1. Ya, insya Allah panjang umur ya, kita bisa ketemu. Kayaknya itu bulan Agustus itu. Kalau enggak salah klasikalnya ya. Nanti kita akan ketemu insya Allah. Iya, baik teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya kita cukup sekian nih untuk pembelajaran pagi hari ini. Silakan bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita nanti bikin yel-yelnya ya. Coba kita bikin yel-yel penyemangat kita. Tadi kan sudah mulai ada teriakan yel-yelnya tadi. Kan, tapi masing-masing bismillah. Ini bismillah mau kemana ini gitu ya. Pokoknya bismillah gitu ya. Mau kemana bismillah ini gitu. Sekarang coba kita bikin yel-yel kita. Kira-kira kata apa yang bagus kita teriakan? Apa yang bagus kita teriakan? Kira-kira. Mau pakai bahasa Salakan juga boleh. Kira-kira bahasa penyemangat Salakan apa kira-kira Sinta? Kalau semangat bahasa Salakan apa, Sinta? Aduh. Bahasa bangga, kurang Bahasa tahu. Waduh, bahaya ini. Gimana wawasan kebangsaannya ini? DP kampung sendiri dia tidak tahu bagaimana kampung orang, coba. Aduh, pahit kalau pincin. Saya Bu punya yel-yel. Coba Nur Wahida. Yel-yelnya seperti apa? Kelompok 3 pasti lulus dengan sangat memuaskan. Panjang dah itu. Kelompok 3 pasti lulus dengan memuaskan. Bisa itu? Atau kasih pendek sedikit supaya kita bisa teriakan. Kalau Ibu bilang 1, 2, 3 langsung bisa teriakan. Kelompok 3 lulus memuaskan. Karena perkataan adalah kalau ada yang mau karena sangat perkataan adalah doa. Karena iya Bu. Jadi jadi dibuat tiap hari, jadi bisa ya, ini Bu. Boleh. Jadi kelompok 3 lulus memuaskan. Ada mungkin yang bilang sangat memuaskan. Oh, sangat memuaskan Jo Ibu supaya orang lulus dengan nilai yang bagus. Kalau memuaskan di bawah 90. Kalau sangat memuaskan rata-rata di atas 90. Ya, ayo. Berarti angkatan kelas kelompok 3 ya. Kelompok 3 lulus sangat memuaskan. Jadi bilang mungkin pakai angka gini kelompok 3 atau gimana? Terserah deh gimana caranya bilang 3-nya. Kelompok 3 atau gini. Kelompok 3 gini ya. Kelompok 3 ya, lulus kelompok 3 lulus sangat memuaskan. 2 kali tangannya. Boleh? Jadi kelompok 3 lulus sangat memuaskan. Oh iya. Boleh? Boleh Bu. Boleh Bu. Ya, Ibu hitung ya. Itu yel-yel penyemangat kita. 1, 2, 3. Kelompok 3 lulus sangat memuaskan. Mana DP tangan begini tidak ada. Harus kompak. Jadi coba ulang. 1, 2, 3. Kelompok 3 lulus sangat memuaskan. Ya. Ini cuma begini terus ini. Cuma begini terus ya.
Gitu. harusnya tangannya juga naik ini, karena tangan ini kalau menurut Nur Wahida tadi itu apa nih, gerakan itu juga akan memberikan kita semangat. Kata-kata iya, gerakan juga iya. Oke. Harus kompak. Vini yang belum kompak, dia cuma begini terus kasih lihat DP gigi. Gitu. Sekarang tadi disuruh begini. Oke. Ulang. Ya, ulang. Begini ya. Kelompok 3. Bukan, kok saya yang salah lagi. 1, 2, 3. Kelompok 3. Sangat memuaskan. Masih salah. Ini yang salah. Kelompok 3, dia bilang begini, mau dapat palung semuanya kelompok 3, gitu ya. Dia bilang kelompok 3. Mau dapat palungku ini kelompok 3. Oke, ulang. Terakhir. 1, 2, 3. Kelompok 3. Lulus Memuaskan. Makasih molong semua, makasih semangat. Nah, baik teman-teman semua ya, jadi semangat semuanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ingat ya, kerjasama kelompok, kerjasama di dalam mengerjakan tugas-tugas, saling membantu, saling tolong, sehingga semua tugas bisa diselesaikan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Oke? Ya. Nah, oke, jadi silakan dikerjakan. Ibu, ya. Ya, ada lagi pertanyaan, Bu. Ya, ini silakan. untuk yang penjelasan tugas. Jadi setiap peserta menyusun learning journal materi kesiapsiapan bela negara dalam bentuk rekaman video. Jadi hanya rekaman video saja, Bu, atau disusun juga learning journal dibuatkan? Learning journalnya. Ya, learning journalnya juga dibuatkan. Ya, silakan. Jadi begini, learning jurnalnya di agenda 3 ya, di situ ada bikin video kesiapsiagaan di tugasnya, enggak ada ya, cuma learning journal ya. Ada dibuatkan dalam bentuk rekaman video, Bu. Iya, jadi silakan dibikinkan learning jurnalnya dalam bentuk rekaman video ya, yang Ibu bilang ya. Oh iya, Bu. Ya, jadi nanti bikinkan saja videonya, bisa ada penjelasannya sedikit, kemudian Anda jelaskan. Ya, kemudian Anda rekam. Oke? Oke. Ya, paham, baik. Bu, paham. Ya. Oke deh, terima kasih ya teman-teman semua. Mohon maaf pagi ini apabila ada perkataan, sikap perilaku Ibu yang kurang berkenan. Semoga kita sehat selalu dan kita Amin, bisa ya Rabbal Alamin. kembali di hari Senin, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan semangat semuanya. Akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Vivi. Terima kasih Bu Askina. Saya itu ya, Ibu langsung apa nih keluar dari ke room, iya Bu. Baik, Ibu, sambil menunggu dengan kelompok yang lain, kita kembali ke room besar. Ya, oke. Sudah habis waktunya. Iya. Saya langsung live ya. Iya, Mau ditutup dulu. Mau ditutup iya, dulu. Iya, Bude, iya.
Jangan Ya. dong, belum foto-foto kita. Lah, Ya, baiklah. lihat fotoku nanti malah takut nanti. Ya. Baiklah, alhamdulillah untuk sesi pertama ini telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Muhtar dan Bu Deyuli untuk pembelajarannya pagi ini, dan yang bertugas pelaporan silakan. Ya, ketua kelas tadi silakan. Hilang ketua kelasnya. Ya, wakilnya silakan ambil alih, Bapak Muhammad Iqbal ya, kalau tidak salah saya. Ya. Ah, ini ketua kelasnya Pak ada. Ilham, ayo silakan deh. Ayo, ketua kelas yang cepat, gitu loh. Jangan lome-lome. Ayo. Lapor itu. Apalagi orang kesehatan Ya, kok nggak sehat. Kalau lapor Waduh. itu. Ayo, semangat. Ya. Ayo. Pembelajaran telah selesai, laporan selesai, lapor. Begitu, lapor. Pembelajaran hari ini telah selesai, laporan selesai. Ke Bu Deyuli ya, silakan. Oke. Lapor peserta CPNS Kabupaten Bangkep angkatan 106. Coba ulangi dulu. Biasakan kalau sebelum melapor untuk peserta istirahat di tempat, gerak. Taruh lapor. Pembelajaran agenda 1 pada pagi ini telah dilaksanakan. Kalau sudah lapor pertama, tidak usah lagi laporan selesai. Atau pembelajaran terlaksanakan, laporan selesai. Nah, tegas sedikit, silakan. Jadi istirahatkan dulu. Oke. Perhatian untuk seluruh peserta, istirahat di tempat, gerak. Lapor pembelajaran agenda 1. Hari ini kami nyatakan selesai. Laporan diterima, istirahatkan, akhirin dengan doa. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Lamanya ini ya, oke. Terima kasih. Ya, makasih Bu Saya Dea, pamit. makasih. Lama sekali. Latihan dulu. Ya. Kalau sebelum Saya melapor lip dulu dulu siap, ya. selesai istirahat. Iya. Ya. Saya izin dulu. Iya. Ya. Makasih banyak semuanya. Mohon maaf Pak Muhtar, Pak, karena memang persiapan kami kemarin itu mendadak sekali sehingga peserta belum tercoaching baik untuk pelaporan awal dan laporan untuk penutup. Nanti bisa kita latih juga. Saya siap Ya. untuk memberikan cara. Ya, siap Pak. Oke, makasih banyak semuanya. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang diberi tugas melapor pada saat awal dan pada saat akhir, lebih tegas, jangan senyum-senyum. Iya, halo. Waalaikumsalam. Iya, anakku ya. Di ini ruangan depan di ruangan sespri. Tiada nama ruangannya, ruangan sesprinya Pak Kaban. Nanti jam berapa ya Pak Indro? Kira-kira selesainya Ibu Isna ya?
boleh teman-teman ini masuk kembali dulu ya Pak Edi. Asal tepat waktu. Ya, untuk permantap pelaporan. Bisa. Awal dan akhir. Gimana? Jangan, nggak usah dulu keluar atau gimana? Mereka harus keluar dulu mungkin. Kalau untuk berarti mau masuk lagi kelompok 1, 2, 3 ini? Enggak kan? Ya. Jam selesaikan Ibu Isma setengah 11. Oke, iya. Berarti jam 11 ya. Setengah 11 mereka sudah join. Untuk kelompok 4 menunggu Bu Isna jam 9 posisi sekarang. Kalau bisa jangan dulu live. Bisa jangan dulu live untuk kelompok 4. Karena bisa. Ada yang datanya masih kencang-kencang kan, masih full datanya tuh. Oke, Bisa, kalau Pak. begitu bisa. Terus yang lain, kelompok 4 di mana? Ya. Bisa Pak. Kalau saya tanyakan, oke. Siap, bisa Pak. Siap, bisa. Baik, silakan Bu Dewi kalau mau di-live-kan itu untuk kelompok 1, 2, 3, silakan. Baiklah Bapak Ibu, untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan live. Nanti kita bergabung kembali sekitar setengah 11. Nanti diinfokan kembali di grupnya Bapak Ibu. Karena sebentar lagi kelompok 4 akan menerima materi dari Ibu Isna. Baik Bu, terima kasih banyak. I can believe and fly.